Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak soleh dan soleha. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Pagi. Semoga sehat selalu, ceria dan semangat ya untuk belajar. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu agar ilmu hari ini kita bermanfaat dan berkah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita merelakan dulu suasana hari ini dengan bernyanyi dengan tema sholat. Ikuti Pak Guru ya. Ayo. Rukun Islam itu ada 5. Sholat itu yang kedua. Yuk kita tinggalkan malas. Sholat tanpa kita tahan. Lagi. Rukun Islam itu ada 5. Sholat itu yang kedua. Yuk kita rajin jangan malas. Sholat tanpa kita tahan. Sekali lagi, pukul meja. Rukun Islam ada 5. Sholat itu yang kedua. Yuk kita rajin jangan malas. Sholat tanpa kita tahan. Oke, cukup. Bagus suaranya. Sekarang kita main game sebentar ya. Coba tebak. Tebak apa jawaban yang kamu katakan ya. Coba. Kalau misalnya kita berpergian jauh, misalnya dari sini ke mana? Ke Bandung. Nah, pada saat kita berperjalanan jauh, ada sholat itu bisa digabung dalam satu waktu. Sholat apakah itu? Sholat apa? Sholat? Iya, betul, sholat jamaah. Hari ini kita akan belajar mengenai sholat jamaah dan sholat qashar. Mari kita mulai. Anak-anak, kalian pernah dengar apa enggak bepergian jauh naik mobil atau naik bus? Pernah enggak? Pernah melakukan apa tidak? Pernah ya? Dari mana ke mana? Yang kedua, yang pernah jauh kemana? Dari sini kemana? Bandung. Mana lagi? Kemana? Ke Tangerang. Mana lagi? Yang pernah? Kemana? Ke Jakarta. Naik mobil kan? Naik mobil pribadi apa naik bus? Ya, bus bisa, mobil pribadi juga bisa. Misalnya di hari Lebaran kan ada biasanya mudik kan ya. Misalnya kita mudik ke kampung nenek atau jalan-jalan saat liburan keluar kota. Nah, kalau kita dalam perjalanan jauh, kita tetap wajib sholat apa tidak? Wajib. Walaupun kita dalam perjalanan jauh, kita tetap wajib sholat ya. Tapi ada kemudahan dari Allah. Apakah itu? Kita boleh melakukan yang namanya sholat jamaah dan sholat qashar. Ya, ada keringanan. Walaupun kita sedang dalam bepergian jauh. Apa itu sholat jamaah? Sholat jamaah adalah menggabungkan dua sholat wajib dalam satu waktu. Contohnya apa?
Sholat wajib yang digabungkan dalam satu waktu. Buat sholat wajib apa contohnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba ada yang tahu? Sholat apa? Coba langsung aja. Apa sholat apa? Yang bisa, ayo yang bisa. Masa ada yang bisa? Pernah dengar, pernah tahu atau pernah mungkin pernah melaksanakan dengan teman, dengan orang tua waktu di perjalanan? Sholat apa? Sholat apa dan sholat apa misalnya? Ya sholat apa dan apa misalnya? Sholat? Yang keras sholat? Iya, sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian sholat maghrib dan sholat isya. Bisa ya? Ya. Sholat ini bisa dilakukan saat kita musafir. Apa itu musafir? Dalam perjalanan jauh, bukan untuk maksiat, dan jarak tempuhnya itu lebih dari 89 km. Ya, jaraknya itu lebih dari 89 km. Kalau misalnya kita sekarang dari sini ke Cilacap, bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Yo, coba bisa apa enggak? Tadi gimana ketentuannya? Harus lebih dari 89 km. Kira-kira kalau dari sini ke Cilacap, ke kabupaten, bisa apa tidak sholat jamaah? Cung yang bisa. Cung yang bisa. Nah, cung. Cung yang tidak bisa. Nah, cung yang tinggi, yang tidak bisa. Cung yang bisa. Jawabannya gimana? Yang benar? Yang benar itu tidak bisa. Dari sini ke Cilacap itu cuma beberapa kilometer, tidak lebih dari 89 kilometer. Ingat ya, ada bepergian jauh, tapi ada ketentuan jaraknya ya, lebih dari 89 kilometer. Ya. Kemudian ada dua jenis sholat jamaah, yaitu jamaah takdim dan jamaah tohir. Ya, jamaah takhir ya. Apa itu jamaah takdim? Yo, siapa yang tahu jamaah takdim? Acung aja yang tahu, silakan jelaskan. Ya, teman-teman yang lain tahu, yang belum tahu. Apa itu jamaah takdim? Apa? Jamaah takdim itu sholat dilakukan di waktu sholat pertama. Misalnya zuhur dan asar, berarti dilakukan waktu sholat apa? Sholat zuhur, gitu ya. Jadi sholat takdim, jamaah takdim itu dilakukan di sholat yang pertama, misalnya zuhur dan asar. Berarti dilakukan di saat sholat zuhur. Kemudian yang kedua itu jamaah takhir. Berarti sholat yang dilakukan di waktu sholat yang kedua yang terakhir. Misalnya zuhur dan asar. Berarti dilakukan di waktu apa? Di waktu asar. Ya betul. Kemudian yang kedua, apa itu sholat qashar? Sholat qashar, ada yang tahu? Sholat qashar ialah meringkas jumlah rakaat sholat. Apa? Meringkas jumlah rakaat sholat. Ya. Sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Oh ya. Contoh sholat yang boleh dikosor adalah sholat apa? Zuhur. Apa lagi? Asar. Apa lagi? Isya. Itu sholat zuhur, asar dan isya. Ingat, maghrib dan subuh tidak boleh dikosor ya. Contoh dalam perjalanan misalnya kalian pergi dari kota Cilacap pergi ke kota Malang atau ke kota Banyuwangi yang ada di mana? Di Jawa mana? Jawa Timur. Itu jauh ya. Jaraknya itu bisa sampai 120 km. Berarti boleh nggak melakukannya tadi? Oh, boleh.
Misalnya di tengah perjalanan, kalian bisa berhenti di rest area. Tahu rest area? Tempat berhentian ya, bisa di pom bensin, kayak gitu. Kemudian sholat zuhur dan asar dengan cara jamak tahlil dan jamak dan qasar. Zuhur 2 rakaat, kemudian asarnya 2 rakaat. Bisa? Itu ya. Jadi misalnya kalian bepergian dari sini, dari Cilacap ke Malang atau ke Banyuwangi di Jawa Timur, kan lebih itu jaraknya, lebih dari 9 km. Kalian berhenti di rest area. Nah, kebetulan waktu itu aku zuhur, kalian ringkas sholat zuhurnya 2 rakaat, kemudian sholat asarnya 2 rakaat. Gampang kan? Berarti Allah telah memudahkan kita perjalanan jauh. Kemudian, jadi sholat jamaah itu gimana? Sholat jamaah itu berarti sholat yang menggabungkan 2 sholat dalam 1 waktu. Kalau sholat qasar meringkas sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Boleh dilakukan saat bepergian jauh ya, atau bepergian jauh dengan niat baik dan tidak lebih dari 4 hari menetap di tempat tujuan ya. Tidak lebih dari 4 hari menetap di tempat tujuan. Kemudian untuk contoh tata cara sholatnya, kalian bisa lihat di video berikut. Apa ya? Lihat ke depan. Silakan semuanya lihat ke depan. Ini contoh sholatnya ya. Nah, duduk. Nah, itu sholatnya ya. Ini sholat isya qasar 2 rakaat. Nah, ini ada penjelasannya. Duduk. Nah, ya, duduk. Nah, ya. Ini sholat isya qasar 2 rakaat. Silakan lihat. Kemudian itu ada doanya ya. Doa ruku, doa itidal, doa sujud, dan doa di antara 2 sujud. Itu contoh sholat isya qasar.
Ingat, tadi sholat jamaah itu gimana? Sholat jamaah tadi. Sholat jamaah gimana? Menggabungkan dua sholat menjadi berapa? Iya. Misalnya sholat apa tadi? Sholat duhur dan sholat asar. Kita lewati. Ya. Ya, ini kemudian bacaannya. Nah, ini kemudian niatnya ya. Nah, ini niatnya. Biasa. Oke, berarti itu ya. Jelas ya? Duduk lagi. Nah, untuk sebagai apa yang sudah kita barusan pelajari, coba nanti kalian jawab ya. Ada beberapa pertanyaan. Nah, jawaban kalian jawab di buku tulis kalian. Kemudian nanti kalian kirim lewat foto ke Pak Guru ya, ke WA ya, ke WA Guru. Ya. Untuk pertanyaan pertama, perhatikan. Apa itu sholat jamaah? Kemudian yang kedua, kapan kita boleh melakukan sholat qashar? Kemudian yang ketiga, sebutkan dua jenis sholat jamaah. 4, sholat apa saja yang bisa diqashar? Dan yang kelima, apa hikmah dari kemudahan jamak dan qashar? Nah, nanti kalian jawab di buku, kemudian kalian foto, kalian kirim ke Pak Guru lewat grup WA ya, WA kita. Dijawab dengan jujur dan pasti jawabannya ya, dengan benar. Oke. Hari ini kita telah belajar bahwa Islam adalah agama yang mudah. Allah tidak ingin hambanya kesulitan dalam beribadah. Kalau kita bepergian, kita tetap bisa sholat, tapi dengan cara yang ringan dan mudah, yaitu lewat sholat jamaah dan qashar. Ingat ya, ingat. Sholat itu adalah tiang agama. Dimanapun kita berada, kalian harus tetap sholat. Dan kalau kita niat ibadah, insya Allah perjalanan kita akan lancar. Ingat ya, dimanapun kita berada, kita harus sholat. Dalam perjalanan yang dekat, dalam perjalanan jauh, kita tetap harus melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama. Insya Allah dengan kita niat ibadah, nanti perjalanan kita itu akan lancar dan
berkah. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Jangan lupa ya, catat dan pelajari kembali materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.